Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini akan selalu membahas mengenai bisnis dari yang baru memulai bisnisnya, yang ingin mengembangkan bisnisnya, bahkan yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya Roni Francis, seorang business maximizer, dan tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya sudah bersama dengan seorang speakerpreneur, Coach Doni De Keizer. Yes. Halo Coach. Apa kabar? Nah, yang baru lagi dong Coach. Oh iya. Oh beda ya setiap kali ya. Bagus Coach. Setiap episode harus beda. Ada improvisasinya. Harus. Hidup harus penuh improvisasi. Wow. Nah, kali ini pas nih Coach. Apa dengan topik yang akan kita ambil Coach kali ini. Karena kali ini biasanya orang itu melakukan nama improvisasi, tetapi banyak kan improvisasi kan kita dulu udah banyak bicara bisnis Coach. Tetapi kalau misalnya zaman sekarang anak-anak Gen Z, Gen saya Alpha, wah, Gen Alpha. Iya, mereka kan lebih banyak di sosial media Coach. Iya. Nah, ketika di sosial media ini kadang-kadang saya lihat kontennya makin kesini makin kesana nih Coach. Iya kan, jadi artinya banyak sekali terjadi perubahan. Tetapi yang pertanyaannya, terjadi banyak perubahan di sini, apakah itu menguntungkan buat Anda atau tidak? Karena konten tersebut bukan hanya untuk gaya-gayaan, untuk kelihatan keren, untuk kelihatan sesuatu yang aktif, tetapi juga sebagai peraup cuan. Karena dalam topik kita kali ini adalah konten peraup cuan. Mau tahu bagaimana? Kita tunggu di episode kali ini. Nah, Coach. Tapi harus tahu dulu maksudnya konten itu apa. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang konten nih Coach ya. Jadi kan ada banyak yang orang bilang, oh cuma asal sekedar cuitan. Tapi untuk lebih jelasnya nih Coach, kita pengen tanya dulu sama kamus nih. Oh iya. Kirain tanya ke gue. Langsung kawan. Kita tanya dulu nih ya konten ya. Nah, yang pertama konten dan cuma satu ternyata. Informasi yang tersedia melalui media. Jadi boleh media apapun ya. Atau produk elektronik. Nah, informasi nih Coach ya. Jadi kalau misalnya zaman dulu orang masukin di sosial media, media tuh kan yang zaman dulu kita tahu apa Coach? Media radio, saya nggak TV, tahu. Kan saya Gen Z. Oh Gen Z, iya. Dulu zamannya saya ya. Dulu disebut media massa Coach. Oh media massa. Iya kan, radio, televisi, film, cetak kan. Langsung disebar dengan banyak ya. Iya. Nah, kalau misalnya sekarang kan rata-rata udah jarang ya saya lihat orang yang duduk di rumah baca koran sambil goyang-goyang kaki. Kayaknya udah nggak ada tuh Coach ya. Semua juga pada ngelihat di handphonenya masing-masing. Nah, tetapi anak-anak zaman sekarang lihat kontennya Coach. Coba dilihat. Apakah lihat berita? Nggak lihat berita. Dan zaman sekarang nih Coach ya, kan banyak orang yang tidak mau lagi istilahnya kerja di perusahaan. Karena kenapa? Gampang coba lihat influencer semua kaya-kaya Coach, coba ya. Orang kerja capek-capek. Nah, tapi ini tolong jangan dianggap negatif ya pemirsa ya. Ini kita lihat dari segi positifnya dulu. Masih muda, sudah bisa mengendarai mobil sport. Iya. Wah. Mengendarai doang nggak apa-apa dong. Memiliki ya. Ternyata dia punya. Dan ini kadang-kadang kalau kita hitung ketika misalkan dengan gaji UMP, UMR, kayaknya susah ya buat dapetnya ya. Ngumpulin belum lagi dipotong buat biaya hidup ya, untuk biaya cicilan dan lain-lain. Kayaknya tidak memungkinkan. Nah, pertanyaannya Coach, kayaknya menurut dari Coach Doni nih ya, konten-konten kayak gimana sih yang kayaknya menarik perhatian sih? Yang kayaknya kalau misalnya dilihat tuh enak aja, orang betah lihatnya. Bahkan betah untuk yang paling sering nih Coach ya. Kan dalam konten kita butuh yang namanya engagement. Iya, betul. Nah, kalau orang mau komen, menurut dari Coach Doni nih kan udah pengalaman lama di dalam dunia media televisi. Kira-kira apa sih yang membuat orang itu mau komen? Ya, konten atau sesuatu yang terkait dengan mereka. Oh, itu dulu. Nggak ada spesifik tentang, oh ini yang ada kayak trikinya, mengandung trikinya. Oh ya, pasti akan ke situ. Tapi yang pertama ya ada kaitannya dengan mereka dulu. Oh, harus relate dulu ya. Iya. Karena kalau kita foto aja nih, kita foto bertiga atau berempat misalnya. Selfie, teklek ya kan. Iya. Pasti yang dilihat pertama siapa? Diri dia sendiri. Kita dulu kan. Betul. Ulang dong, gue lagi merem nih misalnya gitu kan, diulang. Ya padahal pas yang lain merem. Nah, makanya yang terkait dengan orang itu dulu. Iya. Ya kan? Dan yang kedua, ada manfaatnya buat dia. Manfaat kan macam-macam ya Coach ya. Ada manfaat untuk hiburan, ada manfaat untuk kemudian dia memulai sesuatu, apakah bisnis, mendapatkan ide, atau manfaat misalnya mendapatkan ilmu, ya, informasi dan sebagainya. Jadi
ketika memberi manfaat bagi orang itu, orang akan cari. Oh, Kalau menurut saya dua hal itu dulu yang Ya. kita bisa jadikan modal utama untuk memulai membuat konten. Oh, kalau zaman sekarang nih coach ya ada orang buat namanya konten, tapi kontennya bikin marah orang. Oh banyak, ya ngeprank gitu kan. Nah, tapi Iya. itu malah jadi viral coach. Iya, dia yang viral. Ya, tapi orang lain yang doain dia, kemudian marah-marahin dia juga banyak kan. Nah, itu dia. Yang ujung-ujungnya apa? Akhirnya saya minta maaf. Kan lebih gampang ya orang klarifikasi di belakang. Ya. Kan tapi udah dapat viralnya duluan Oh, coach. itu kan prinsip rumah tangga kok. lebih- lebih baik minta maaf daripada minta Minta izin. Jangan ditiru. Kalau suami mau sepedaan, udahlah, naik sepeda dulu. Kalau Iya, minta iya. izin nggak diizinin. Iya. Jadi minta maaf aja. Iya. Nah, ini tit. Tolong jangan ditiru ya. Nah, kita akan mau bahas beberapa tipe-tipe konten viral yang kita Nah, nanti viral diskusin. itu apa? Nah, viral itu Kan kita tadi- tidak tahu. Viral itu sebenarnya adalah sesuatu yang lebih Menyebar dengan cepat. menyebar Kan dengan cepat. viral itu kan dari Iya. kata virus sebenarnya. Virus itu kan menyebar dengan cepat. Jadi konten yang menyebar dengan cepat disebut konten yang seperti Viral. virus tadi. Jadi Iya, viral atau viral. Oke. Nah, tipe-tipenya nih coach. Yang pertama tadi udah dibahas sebenarnya sama coach Doni. Iya. Konten hiburan. Misalkan contoh konten prank itu masuk nggak? Masuk konten Iya. prank. Nah, masalahnya konten hiburan kayak gimana kan zaman dulu nih coach ya kalau kita berbicara tentang TikTok. Ya. Ya, apa sih yang ayo diingat? Ayo kalau TikTok. Nah, Coach Doni masih ingat nggak? Kalau TikTok yang pertama-tama apa? Yang lebih terkenalnya? Joget. Oh, Semuanya iya, joget, iya, ya kan? iya. Oh, Bahkan iya. semua orang berlomba-lomba pengen joget, ya Iya. kan? Pertama kali saya membuat TikTok pun juga joget. Joget. Iya, Jadi iya. kalau misalnya Anda mengingat ya bahwa ada namanya konten hiburan, dari situlah TikTok itu makin menyebarnya dengan cepat. Mungkin kalau Anda ngelihat sekarang yang namanya TikTok nggak cuma sekedar joget pastinya ya. Ya. Sekarang ada banyak kok yang istilah bermanfaat sama mereka. Misalkan edukasi ada, macam-macam juga ada, cekodam pun juga ada di sana kan. ada. Tetapi yang membuat mereka viral pertama adalah dari hiburannya, yaitu bagaimana mereka menghibur dengan cara ya joget itu Joget. tadi. Iya, ya. benar. Selain dari namanya prank itu ya. Prank sebenarnya menghibur nggak sih termasuk dari kalau menurut dari Coach Doni? Menghibur bagi orang tertentu. Iya, karena kan khususnya yang bikin konten itu mungkin dia merasa terhibur. Iya. Atau ada juga orang lain yang senang orang lain susah. nah itu dia. Iya kan? Iya, Tapi iya. kalau saya sih, saya pribadi ya, pemirsa Iya. saya nggak suka yang kayak gitu-gitu. Kayak Iya. nggak punya ide aja. Iya. Ada yang saya sebel banget dulu ya di negeri Konoha sana. Ada orang suka apa ya bikin konten tuh seolah-olah dia baik, sosial, ngasih apa bantuan ke orang lain, tapi isinya sampah. Oh iya. Oh iya, itu kalau iya. menurut saya itu yang nggak punya etika. Iya, Ya jangan iya, iya. ditiru yang kayak begitu. Lagi pula kalau mau ngasih seorang kenapa harus disebar-sebarkan ke orang lain? Iya, Ya iya. ngasih aja, nggak usah orang lain harus tahu gitu. Iya, iya. Itu kalau yang benernya ya. Tapi kalau sekarang mau dijadiin konten pun ya sebenarnya sah-sah aja sih. Ya. Yang kedua adalah konten inspirasi coach. Nah, konten inspirasi yang sekarang ini juga banyak coach. Bahkan di luar negeri ini juga dilakukan. Even yang waktu kalau misalnya Coach Doni tahu Mr. Beast. Mereka Oh, juga iya. melakukan konten bagi-bagi. Bagi-bagi, ya. Dan sampai sekarang Mr. Beast itu tetap konstan mereka naik walaupun terakhir saya mendengar ada kasus tapi sampai sekarang kayaknya kasusnya tidak sampai terlalu parah banget, masih tetap sepertinya masih bisa konstan, Ya, masih bisa itu kan menjaga. yang senior kasus. Iya, iya. Adiknya kan Deksus. Iya. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya dari konten inspirasi, nah saya mau nanya nih menurut Coach Doni, yang namanya inspirasi ketika kita bagi-bagi nih Coach, ya kan ini ada plus minus ya. Konten inspirasi bagus nggak sih? Bagus. Tetapi konten inspirasi ketika kita bagi-bagi, kita nolong orang dan kita videokan, sebenarnya itu apakah kita menjual yang istilahnya namanya kesedihan sebenarnya? Iya, Coach? jangankan di media sosial, di televisi pun juga banyak yang begitu, menjual kesedihan orang lain, ya kan? Itu salah satu teknik memang dalam Iya. hal untuk mencari atau mendapatkan perhatian dari orang Iya. lain. Tetapi kesedihan itu menurut saya jualnya jangan terlalu over lah. Bukan menjual, sebenarnya kita memberitahu bahwa ada orang lain yang harus kita bantu. Iya. Jadi bukan fokus pada masalah atau kesedihan orang itu, fokus pada solusi untuk memberikan bantuan pada orang yang mengalami masalah tadi. Kalau saya begitu. Cuma kan kebanyakan sekarang orang kan suka yang sensasi ya Coach ya. Betul. Suka yang kadang-kadang sebenarnya niatnya bagus, tapi Iya. kan harus dikasih sesuatu yang sensasional dulu. Betul, Ya kan biar betul. apa? Itu kan gimmick. Iya. Karena ketika di media sosial yang durasinya sangat cepat dan apa ya istilahnya daya apa itu kalau orang kan lihat sebentar kemudian di-scroll lagi gitu Iya, kan. iya. Makanya 5-10 detik pertama Daya itu kan harus fokusnya ya. iya, detik-detik awal itu orang harus
suka dulu, lihat dulu sesuatu yang unik, menarik gitu, baru dia tonton terus kan. Kalau enggak kan langsung scroll up. Iya. Instan banget zaman sekarang. Iya. Nah, apalagi kalau misalnya kita bilang namanya inspirasi nih Coach, kan tadi udah namanya bagi-bagi kesedihan. Sebenarnya ada juga yang bilang bahwa itu tidak membuat seseorang itu teredukasi. Jadi akhirnya banyaklah orang yang suka meminta-minta. Ya. Bahkan ada bilang, oh di sebelah saya nih, bahkan pernah saya menonton di salah satu program televisi, ya, mungkin saya tidak menyebutkan yang mana. Iya. Orang kaya ikut loh. Ikut apa? Ikut dari program yang buat mendapatkan hadiah uang juga. Padahal dia sudah punya uang. Nah, mungkin dia masih merasa belum. Jadi kadang-kadang saya merasakan inspirasi sebenarnya bagus nggak sih? Dia bisa membantu seperti itu, bagus. Tapi malah jadi mendidik orang bahwa ada orang yang belum punya, nanti bisa dibantu loh. Udah gua susah aja nggak apa-apa lah, gua nggak usah kelihatan bagus, nanti kita juga ada yang dibantu. Gua nanti tinggal minta tolong aja lah, nanti ujung-ujungnya juga bakal dibantu. Nah ini kan yang jadi masalah nih Coach ya. Nah yang ketiga nih Coach, ya nah ini juga kita lakukan adalah content bisnis. Karena banyak orang yang pengen namanya berbisnis, betul ya Coach? Bahkan dari yang istilahnya gini deh Coach ya, orang karyawan pun pengen nggak bisnis? Pengen. Semua cita-cita bisnis semua. Betul. Nah pertanyaannya kalau semua berbisnis, siapa karyawannya? Nah, karyawannya nanti akan digantikan sama robot dan teknologi AI. Tetapi ternyata setelah misalnya Coach Doni, saya juga menjalani nama bisnis itu tidak seindah yang terlihat sebenarnya ya. Banyak istilahnya penderitaan dan air mata istilahnya. Karena apabila Anda karyawan, Anda dapat mendapatkan sesuatu, misalkan setiap bulan mendapatkan gaji. Padahal belum tentu perusahaan lagi dapat untung, Anda tetap dapat gaji. Sedangkan kalau ownernya sendiri belum tentu. Nah makanya di dalam namanya bisnis juga sebenarnya kita harus menjelaskan juga tentang mindsetnya dulu nih Coach ya sebenarnya. Makanya di dalam awal-awal ketika kita di dalam beken kan kita banyak membahas tentang pola ya, pola pikir ya. Dan itu yang memang dibutuhkan sama pengusaha. Yang keempat nih Coach, nah ini yang agak-agak penjelasannya, nah ini butuh masukan. Konten spiritual. Jadi kalau misalnya konten spiritual kita nggak berbicara soal namanya sara, tetapi dengan adanya konten spiritual membangun namanya fanatisme terhadap kelompoknya sendiri. Sehingga ini yang akan membuat orang menjadi banyak sekali melakukan namanya engagement. Bahkan kita tahu yang secara aslinya dia tanpa membuat konten itu Coach, orangnya kurang baik. Tetapi dia membuat konten spiritual yang mengesankan, membungkusnya, mempackaging dirinya menjadi seseorang yang sangat-sangat religius. Nah, kira-kira kalau menurut Coach Doni kayak gitu, bagus nggak sih? Iya, kalau menurut saya selama itu menjadi bagian dari strategi konten agar viral ya sah-sah saja selama dia memberikan hal yang positif. Ya kan? Ya, cuma apakah orang itu bisa konsisten? Dan yang kedua, apakah dia walk the talk? Apa itu walk the talk? Apa yang dia sampaikan, itu yang dia lakukan. Nah, karena kan tidak jarang kita melihat orang-orang ketika di media sosial tampak religius, tampak berwibawa, tampak kemudian sangat well educated, tapi aslinya ternyata tidak seperti itu. Nah, kalau saran saya sederhana kok. Anda boleh berbagi konten keempat tadi ya, tetapi Anda pastikan Anda konsisten dengan apa yang Anda bagi. Kayak saya nggak mungkin bagi tips bagaimana diet yang tepat. Susah buat saya karena saya pecinta kuliner, ya kan? Dan yang kedua, saya tidak akan pernah berbagi tips tentang bagaimana menjadi keluarga berencana, 2 anak cukup. Wah, nggak ada yang percaya. Iya, karena anaknya banyak. Iya, jadi apa yang saya sampaikan kepada orang lain, baik melalui media atau media sosial, itu saya pastikan saya sudah jalani dulu. Nah, itu dia pemirsa. Harus kita simpan dulu nih apa yang ingin disampaikan dari Coach Doni karena kita masih ada segmen selanjutnya. Maka terus pastikan Anda bersama dengan kami tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita, tetapi sebelum kita lebih jauh, kita akan sama-sama menyaksikan pertanyaan dan pendapat masyarakat berikut ini.
Halo Coach Roni dan Coach Doni, perkenalkan sebelumnya nama saya Mutiara Azara, izin bertanya, apakah konten yang dibuat yang penting viral dulu, baru bermanfaat? Terima kasih. Halo Coach Doni dan Coach Roni, perkenalkan nama saya Rifka. Saya ingin bertanya, apakah pembuat konten harus mempunyai tim manajemen? Terima kasih. Halo Coach Roni dan Coach Doni, perkenalkan saya Ayu. Saya izin bertanya kepada Coach, dari mana sajakah ide-ide yang bisa kita dapatkan dalam pembuatan konten? Terima kasih. Oke, Coach Doni, tadi kita sudah menyaksikan ya. Jadi harus ada beberapa hal yang kita bahas nih, menjawab keresahan, menjawab permasalahan juga. Wah, bisa jadi bisnis juga nih ya. Yang pertama, apakah konten yang dibuat itu ya, yang penting viral dulu baru bermanfaat atau harus bermanfaat dulu biar bisa viral? Justru banyak konten itu yang viral karena dia memiliki manfaat bagi orang lain. Oh, bukan kebalikan, Coach. Karena kalau misalnya viral dulu kan gampang itu, Coach ya. Nimpukin misalkan contoh orang-orang penting. Wah, viral itu. Iya, itu juga betul. Iya. Tetapi ketika itu menjadi viral berarti kan banyak yang lihat, Betul. banyak yang share, banyak yang membagikan karena dia merasa saya ada manfaat nih. Oh. Saya bagi sama orang lain Ya, kalau saya idealismenya adalah bikin konten yang bermanfaat dulu. Nanti kalau orang merasa ada manfaatnya dia kan pasti nggak usah disuruh dia akan bagi. Ya kan? Kecuali memang Anda ingin sensasinya doang. Ya, yang penting viral dulu. Urusan isinya benar apa enggak itu nomor sekian. Ada kan? Ada. Nah, itu tergantung Anda mau pilih yang mana. Menjadi orang yang punya konten yang viral gampang. Ya ngeprank orang. Ah, ya, Coba cepet ngeprank ya. ngeprank polisi, ngeprank tentara. Coba berani nggak? Wah, ngeri itu tuh. Nah, langsung viral dia kan? Iya, Nah, iya, tapi ada iya. manfaatnya nggak bagi orang lain? Nggak ada. Nggak. Ya kan? Nah, kalau menurut saya bikin sesuatu yang bermanfaat dulu, dia pasti akan viral, tapi tidak bisa instan. Oke. Ya kan harus oke. sabar. Kayak saya pun misalnya saya bikin konten di sebuah media penyiaran misalnya kan. Itu saya kadang terima juga konten yang dari media tersebut udah kemana-kemana gitu kan, balik lagi ke saya, loh tapi sudah diedit, ada potong-potong dari orang lain gitu. Berarti orang lain itu merasa oh ada manfaat di bagian ini, ya kan? Dia sebarkan lagi ke tempat yang lain, grup yang lain, ke yang lebih luas media yang lain. Tahu-tahu nyampe juga ke saya gitu kan. Jadi saya bisa melihat oh ternyata orang ketika merasa punya manfaat atas sesuatu nggak usah disuruh. Iya. Ya, kayak Coach Roni misalnya, ya saya suka nih misalnya makan di rumah makan apa ya bakmi tertentu, ya karena saya merasa dapat manfaat di warung bakmi tersebut, saya Jadi kalau ketemu cerita. Coach Roni saya nggak usah ditanya kan, saya Coach, Heeh. bakmi Bangka paling enak itu di sini loh Coach, Iya, coba iya, deh iya, kapan-kapan, ya kan? Iya, Nah, karena iya. saya merasa saya mendapatkan manfaat dari situ. Iya, dan kadang-kadang saya suka lucu nih Coach ya, kalau Nah, bisa cerita ketawa dong. soal Jadi kalau misalnya orang cerita tentang makanan, ini kan karena makanan nih Coach ya. Iya. Jadi cerita bakmi, bakmi di situ enak loh. Enggak, bakmi di sini lebih enak. Tapi dua-duanya nggak dibayar. Iya ya, padahal dua-duanya bukan tim promonya ya. Iya, bukan tim promo, makanya kadang-kadang Iya. saya heran ya. Iya, itu Kita capek. saking orang sudah suka dan Iya. cintanya, mereka jadi punya ownership ya, Iya. rasa memiliki gitu kan. Iya. Padahal dia nggak lihat yang di samping-sampingnya dia itu melakukan namanya marketing, pemasaran nggak laku-laku. Iya. Kalau iklan ini yang di luar. Yang kedua nih Coach, Iya. katanya, apakah pembuat konten harus mempunyai tim manajemen nih Coach? Ya, Oh, namanya ya. buat jadi cuan. Oke. Jadi kalau kita baru mulai, harus nggak sih? Ya kalau baru mulai nggak usah lah. Justru Anda itu adalah tim kreatif Anda sendiri. Kan tujuan biar cepat dapat cuan nih Coach. Boleh, tetapi Anda juga harus berinvestasi. Anda harus punya modal. Kalau modalnya nol, artinya intangible asset Anda hanyalah bukan hanya ya adalah ide, Iya, ya kan? iya. Mulai aja dulu. Contoh Coach Roni, sekarang kita membuat konten di media sosial. Itu sangat sederhana, sangat mudah. Iya, Ya kan betul. cukup dengan satu jempol aja, satu jari itu jadi. Iya. Ya kan tinggal Anda mau meluangkan waktu untuk belajar fitur-fitur yang ada di media sosial. Betul, Ya kan betul, kalau setuju. nanti ke depannya sudah mulai serius, Anda merasa perlu engagement lebih kuat kepada publik, Anda ada endorse ya kan dari produk-produk misalnya. Nah, mungkin Anda perlu dibantu oleh satu orang ya kan agar lebih fokus bagaimana menata konten itu. Kemudian yang ketiga ada tim produksinya, biar nanti kalau tadinya kita pegang handphone sendiri, ini lebih bagus lagi, ada kameramennya, ada campersnya, ada yang menata cahaya, ada yang menata audio, biar Iya, nanti iya. suara ayam, suara tukang bubur itu nggak masuk Iya, gitu kan. iya, iya, Artinya apa? Ketika bertambah kebutuhan, bertambah apa istilahnya
kualitasnya jadi Iya. tujuan ya kan, pasti dibutuhkan tim kreatif yang lebih bagus Oke, lagi. saya Tapi ada- tenang aja, itu nanti. Saya ada belajar satu hal dari salah satu orang influencer nih Coach, Ah. tentang namanya sosial media. Jadi dibilang kalau dia harus mengulang lagi dari nol, dia sudah terkenal nih Coach saat ini. Kalau dia mengulang lagi dari nol, maka yang dia harus lakukan adalah dia beli peralatan yang paling mahal, yang bagus buat kontennya. Iya. Dia hire tim yang betul-betul memang sudah bisa supaya dia akan lebih cepat lagi suksesnya. Tetapi dari mana dia yakin bisa sukses saat Betul. pertama kan pertanyaannya? Betul. Kita tidak akan pernah tahu kan, Iya. kecuali kita mulai. Betul. Nah, Iya kan? makanya Nggak jaminan juga kan ketika dia mulai awal dulu dengan alat-alat yang canggih kan. iya, karena dia tahu saat ini dia sukses, maka dia bilang ketika dia mengulang. Nah, ini justru menurut saya malah menjadi kontradiksi untuk orang yang mau memulai pertama. Ya, Nggak harus. Bahkan dengan smartphone Iya. atau ponsel yang Anda miliki sekarang itu kan sudah ponsel cerdas kan. Nah, Poncer iya. kata orang kan. Kalau Wah, pon cerdas. istilah baru tuh ya. Iya, artinya Poncer. yang cerdas itu jangan cuma Iya. teleponnya, Orangnya. ponselnya, tapi orangnya juga harus Iya, cerdas. iya. Cerdas apa? Cerdas memanfaatkan, mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di situ. Iya, iya. Saya kadang terkagum-kagum, Coach. Iya. Ya, saya amazed sendiri ketika saya membuka fitur-fitur yang ada di media sosial. Wow, semudah itu. Sementara mungkin 20-30 tahun lalu Susah, ketika ya? saya belajar, saya kan kuliahnya broadcast. Oh, oke. Itu masih di era analog, ya kan masih tape to tape, AB roll segala macam. Itu kalau kita masuk ke era yang sudah semi digital, itu kita apa ya istilahnya capture gambar, ya durasi 1 jam, 1 jam juga lamanya. Iya, Sekarang kan iya, nggak iya. seperti itu, Betul. serba cepat gitu kan. Nah jadi percayalah kalau Anda punya ide, Anda tinggal perlu mengasah kemampuan Anda untuk memulai mempelajari fitur yang ada di media Oke. sosial. Oke. Ya kan? Nah, yang ketiga Coach, Ya, dari oh, mana bisa dah. masih? Dari manakah kita bisa mendapat ide-ide untuk buat konten? Ya, dari mana saja, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, dan dari nongkrong sama teman yang Kan tepat. harus yang bermanfaat, Coach. Jadi ada nggak tempat-tempat khusus yang bisa yang benar-benar ide Ya bermanfaat? cari di mana ada masalah. Dan tetap balik lagi yang masalah ya. Contoh misalnya ketika kita datang ke sebuah pasar tradisional, ya kita melihat, ini ribet banget di sini, orang mau belanja, orang mau bayar. Kemudian kita bisa dapatkan solusi dari masalah agar tidak ribet di pasar, Iya, jadi konten. iya, Ya, iya. yang kedua kita lagi mau parkir kendaraan kita, Susah, kemudian susah iya. gitu kan. Karena kan tukang parkir itu kan kayak malaikat, Coach. Iya, iya, Ya, iya. kan kita lagi parkir dia nggak ada, giliran kita mau pergi tiba-tiba dia turun dari lagi mana gitu kan, Iya, iya. dengan sempritannya prit gitu kan. Iya. Sambil kita cari-cari di mana Iya, gitu. mana dia lari-lari dari jauh gitu kan. Nah, Iya, iya. mungkin dari situ bisa melahirkan ide. Iya, iya. Bahkan banyak orang-orang yang produknya sukses sekarang itu bersumber dari masalah yang dia temukan sendiri. Yang kemudian dia merasa kalau gue bisa dapat masalah ini, orang lain juga bisa. Iya, Nah, iya, saya iya. coba berbagi ide. Nah, idenya kan jadi konten. Oke. Kontennya bermanfaat bagi orang lain karena dia memberikan tips-tips. Iya, iya. Dan ada satu yang karena tadi bilang tadi ide dapat dari mana aja nih Coach ya. Tadi masalah yang ada. Saya ada satu influencer yang lucu juga menurut saya. Pasangan ini. Oke. Ya, pasangan dan yang namanya pasangan kan pasti ada ribut Coach. Oke. Nah, kalau namanya ribut kan biasa nggak ada apa-apa Coach kan. Ributnya semua ribut kejadian yang ada semua dikontenin. Oh, Jadi itu pun memang- jadi konten. Jadi konten senatural mungkin. Memang dia lagi ribut-ribut jadi Wow. konten. Dan ujung-ujungnya setelah dia dibikin konten, jadi ributnya kan pasti pengaruhnya berkurang kan, Coach, emosinya kan. Sejauh kayak gimana sih kita di dalam misalnya orang lagi ribut di dalam konten kan nggak mungkin direkam terus kan. Iya, Nah, iya, jadi ketika direkam terus kan pasti mereda itu kan. Iya. Akhirnya ujung-ujungnya mereka jadiin jualan. Jadi mereka bisa alihkan lagi ke yang Iya, lain. iya, iya, Ributnya bisa dialihkan. Jadi lucu deh gitu. Iya, iya, iya. Nah, Karena sama- orang sekarang suka yang reality. ya kan? Yes, nah sama satu lagi Coach, mungkin tahu lah ya, mungkin pemirsa juga tahu ada satu orang influencer yang ngakunya dia orang terkaya di Indonesia, ya. Saya maksudnya. Wah, bukan. Ngaku, Amin. Iya, ngaku orang terkaya di Indonesia dengan semua istilahnya yang pembantu-pembantunya semua diimpor dari luar, ya. Dan ternyata itu dia melakukannya itu bukan dari tim kreatif, tapi dia kasih orang. Biasanya kan kita pusing nih, siapa sih yang rekamin kita? Dia suruh orang rekamin loh Coach. Ya, jadi karena kadang-kadang tim manajemen belum tentu perlu juga di awal. Iya, iya. Tetapi kalau orang punya tim nih Coach ya, gimana sih supaya tim kita itu bisa jalannya dengan bagus, bisa kita komunikasi bagus supaya nanti, wah ini ke depannya kita konten tuh gampang banget Coach. Ada nggak cara-caranya Coach? Iya, kan punya tim produksi kan, Iya, atau tim iya. kreatif kan. Iya, iya. Nah, makanya kali ini saya mau berbagi tips nih, ya. Khusus bagaimana kita berkomunikasi dengan tim kreatif kita. Tapi yang pertama nih Coach dan juga pemirsa, Anda adalah sumber kreativitas. Oh. Ingat itu dulu.
Karena orang lain tidak akan mampu mendukung Anda. Tim Anda tidak akan mampu mendukung atau menerjemahkan ide Anda. Kalau Anda tidak mampu menerjemahkan, menceritakan. Yuk kita bikin konten yuk. Konten apa? Ya bikin aja. Jadinya apa? Nggak jelas kan? Jadi ketika Anda punya ide, Anda mampu menerjemahkan atau menceritakan ide itu kepada orang lain. Karena orang lain yang menjadi bagian dari tim kreatif Anda itu harus mengerti dulu nih. Oh ini fokusnya di mana? Contoh, bikin konten tentang mereview makanan. Berarti kan ada dua hal, dia fokus kepada apa yang dia sampaikan, yang kedua makanannya, ya kan? Ternyata tim kreatifnya nggak ngerti, ya yang diambil mulutnya terus, ya kan? Sementara kan gambar makanannya kan juga harus ada. Nah makanya Anda harus mampu mengkomunikasikan kepada tim Anda. Kalau sudah punya tim, yang pertama percayalah bahwa sky is the limit, langit adalah batasnya. Yang namanya ide kreativitas tidak ada yang salah. Jadi semua benar. Semua benar sampai Anda eksekusi. Iya, iya. Ya kan? Contoh, saya pernah dapat rekor muri, Coach. Bikin fashion show terpanjang di dunia. Orang bilang, emang you fashion designer? No, I'm not fashion designer. Tapi gue berkawan baik dengan seorang fashion designer. Dia membuat sebuah karya fashion yang keren, dan gue ada ide untuk bagaimana memamerkan kepada orang lain. Kalau biasanya fashion show di atas catwalk, saya bilang ini tidak bisa. Bikin di catwalk terpanjang seluruh dunia. Bikinlah kami di atas kereta api Jakarta, Bogor, Jakarta. Wah, dapat rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia, ya kan? Yang kedua bikin lagi di atas perahu Jukung di Banjarmasin. Kenapa? Idenya bisa bebas. Kita mau bikin apa misalnya perkawinan massal di bawah kolam dasar laut, ya kan? Dulu sampai ada yang motivator bicara di atas pesawat. Semua bisa kan? Dan orang yang kemudian tidak bisa melihat visi sebuah ide akan mengatakan, tidak mungkin. Wah, apa itu? Sampai kemudian Anda buktikan dan terbukti, baru wow. Makanya nomor satu, sky is the limit. Jangan pernah merendahkan sebuah ide, ya. Tapi yang lebih penting adalah eksekusi ide itu. Yang kedua, analisa petakan audiens. Kayak tadi Coach Roni katakan, tidak semua konten itu bisa cepat viral. Nah, kalau saya bikin konten tentang spiritual, ya, targetnya ke penonton atau netizen yang umur berapa? Secara natural pasti kan ada usia-usia di mana orang memang mencari kan konten-konten spiritual. Kalau kayak Coach Roni kan mungkin merasa masih ya hal-hal yang menyangkut bisnis dulu lah, ya kan? Jadi kita sesuaikan, jadi kita harus petakan dulu target dari konten kita itu buat generasi apa? Generasi baby boomer kah, Gen Z kah, Gen Alpha kah, ya kan? Atau gen-gen yang lain, ya. Dan yang ketiga, semua ide berpeluang sukses. Yang penting Anda eksekusi. Nggak ada misalnya ide yang di awal belum dibuat itu orang bilang nggak bakalan sukses. Ya, belum tentu, ya kan? Karena bisa di sini sukses, di sini nggak sukses, atau di sini tidak sukses, di sini sukses. Yang penting eksekusi. Nah kita akan lanjutkan lagi karena masih banyak penjelasan yang tadi yang masih belum tuntas. Tetap bersama dengan kami, masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa Sinpo TV, kita sudah belajar, kita sudah melihat banyak hal ya. Kita sudah mendengarkan juga dari bagaimana orang-orang bertanya dan apa saja konten-konten yang bisa viral. Tetapi kalau misalnya Anda ingin menjadi viral, bukan cuma sekedar hanya bermanfaat, tetapi bagaimana bisa Anda menemukan konten-konten yang selain bermanfaat juga dapat menimbulkan bagi orang itu bisa melakukan viralismenya. Wah, istilah baru tuh Coach ya. Nah, tetapi kalau misalnya gini, sebenarnya Coach, saya pengen nanya, apakah orang-orang itu ya selalu mementingkan viral atau mereka selalu
berpikir bahwa konten viral itu penting buat mereka, Coach? Ya, faktanya sekarang memang begitu. Mungkin kena beda generasi kali ya. Kalau generasi saya pemirsa memang tujuannya bukan viral. Tapi karena sekarang memang zamannya juga sudah terus berubah dan berkembang, maka banyak juga generasi sekarang yang memilih membuat konten itu tujuannya untuk viral. Ya, kalau menurut saya nggak ada masalah ya selama viralnya konten itu kemudian memberikan manfaat bagi orang lain. Manfaat macam-macam loh, Coach. Oh, oke. Manfaat membuat orang tertawa. Ya, itu hiburan. Ya kan? Manfaat membuat orang marah. Nah, itu kan untuk melatih adrenalin. Ada aja ya kan. Selama itu memang bagi orang itu viral ada tujuan, silakan. Makanya tujuannya ketika pengen viral, dia harus membuat konten yang unik, yang berbeda, yang mungkin membuat orang melihat gitu kan karena ada sesuatu yang lain gitu kan. Makanya kan kadang yang ngeprank itu kan cepet kan. Nah, jadi silakan saja, sah-sah saja. Memang orang selalu peduli dengan apa yang kita bikin konten itu, Coach? Enggak juga. Kalau menurut pengalaman saya, pemirsa, kalau Anda ingin orang peduli pada Anda, maka saya kasihkan quotes of the day. Wah, ada pas ya. Iya. Kenapa begitu? Karena hari ini quotes untuk Anda. Netizen tidak akan peduli pada apa yang Anda tayangkan sebelum Anda peduli pada mereka. Oh, bukankah dengan dia peduli pada yang ditayangkan maka dia baru memviralkan? Ini gimana, Coach? Iya, kalau nggak ada untungnya, ngapain gua viralin? Kalau misalnya contoh hiburan, mungkin dia untungnya adalah dia merasa terhibur dengan konten-konten. Iya, saya senang kan? Nggak usah disuruh, saya pasti share ke istri saya, ke anak saya. Ya kan, berarti kan itu konten membuat saya terhibur. Berarti kan si pembuat konten peduli sama saya, memberikan hiburan buat saya. Jadi kita justru harus memikirkan orang lain dulu. Bagi Anda yang membuat konten, percayalah netizen tidak akan peduli pada konten Anda sebelum Anda peduli pada netizen. Jadi ini konsepnya agak berkebalikan ya, Coach ya. Boleh dong. Kan kadang-kadang kan orang pikir, gue kan pengen tujuan sosial media menyampaikan apa yang ada dalam pikiran, silakan, katanya. Silakan. Ya kan masalah orang percaya itu adalah bonus katanya. Ya, betul juga itu. Betul juga. Karena kan ide, pikiran itu kan tiap orang beda-beda dan tidak ada yang salah. Kenapa? Berdasarkan pengalaman, nilai-nilai kehidupan orang kan berbeda-beda gitu kan. Selama Anda kemudian menyampaikannya dengan aturan main yang benar, artinya sebebas-bebasnya Anda berbicara, tetapi ingat, ada hak orang lain juga yang harus dilindungi. Jangan menyampaikan berita bohong, jangan menyebut atau memfitnah sesuatu gitu kan. Nah, selama dilakukan dengan benar, ya saya percaya bahwa tidak ada yang keberatan dengan konten yang Anda berikan. Oke. Jadi maka yang pertama adalah kalau misalnya yang pertama perhatikan dari orang lain dulu, baru nanti mereka akan memperhatikan sebenarnya kan kita. bisnis membaca pasar. Bagaimana kita memberi solusi atas masalah atau kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi kayak bisnis juga ya sebenarnya, Coach? Bisa, bahkan sekarang bisnis itu kan bisa viral. Iya. Ya kan, walaupun memang ada masa-masa ya, nanti kita didiskusikan di kesempatan yang lain. Iya. Nah, untuk itu makanya saya juga punya satu namanya quotes juga di sini ya. Konten akan selalu menjadi namanya cerminan. Makanya hati-hati banget kalau misalnya Anda mau melakukan namanya konten. Kalau Anda mau melakukan namanya flexing, coba hati-hati banget ya. Karena ketika Anda melakukan namanya flexing, ketika Anda bertemu dengan orang di jalan, maka Anda dianggap menjadi seseorang, wah ternyata yang punya, yang the have. Ketika Anda melakukan sesuatu, maka Anda lebih viral daripada apa yang ingin Anda viralkan. Karena kelakuan Anda tadi. Nah, itu jadi yang pertama, konten akan selalu menjadi cerminan bagi para pembuatnya dan ujian bagi yang memanipulasinya. Nah, makanya hati-hati. Orang yang suka bagi-bagi, ada nggak orang-orang yang suka bagi-bagi tapi ternyata dia pelit? Ada. Banyak. Banyak ya? Iya, bagi hanya untuk di konten aja. Nah, betul. Setelah syutingnya selesai, minta balik. betul. Ada kayak begitu. Iya, ada ya. Ya, bahkan tokoh-tokoh yang sangat dikenal publik pun ada yang kayak begitu. Tapi berapa lama itu bisa berlangsung? Nah, karena itu kalau dia. itu sesuatu yang fake, palsu dan tidak tulus, itu ada masanya. Iya. Kan? Nah, justru ketulusan itu akan mudah ditangkap energinya walaupun lewat menggunakan kamera yang paling sederhana sekalipun. Iya. Kan karena tujuannya berbagi. Iya. Saya nggak usah sebut lah ya. Kemarin kita baru kedatangan Sri Paus Fransiskus ya kan. Ya, kita lihat dari Jawa, saya kan tidak berada di dekatnya kan. Dari jarak puluhan kilometer saya menonton dari televisi, itu kan energinya kita bisa rasa. Nah, kayak begitu kan ketulusan itu kan kalau dibagikan itu getarannya sampai ke ribuan jutaan orang bahkan. Nah,
Jadi percayalah kalau Anda mau melalui prosesnya atau mau viralnya dulu, ya mau sensasinya dulu, silakan. Itu adalah pilihan. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika Anda tidak pernah memulai, lalu bilang kontennya orang lain itu jelek. Ini dia. Kadang-kadang kan gini Coach, ada orang yang ingin membuat namanya konten. Kan dia tahu lah Coach ya, maksudnya dengan membaca namanya pasar, dia lihat oh konten-konten hiburan sekarang lagi in. Maka dia membuat konten-konten hiburan. Padahal dia sebenarnya orang yang sangat-sangat tidak suka dengan hiburan. Akhirnya menjadikan depresi. Jadi sebenarnya kan Coach ya, jadi kalau kita berbicara, ketika dia melakukan yang namanya tadi konten di dalam sosial media, dia melakukan branding. Tapi akhirnya berkebalikan dengan kontradiksi dengan diri dia sendiri. Nah, sebenarnya kayak gitu. Fake. Palsu. Ada nggak sih cara sebenarnya? Ini kan cuma buat menghasilkan cuan, Coach. Jadi kalau ditanya tujuan lu ngapain sih pas waktu demi konten? Ya bisa. Tapi pelajari lebih dalam dan waktu menyampaikannya nggak usah jadi orang lain. Nggak jadi perlu diri ya? sendiri, tidak perlu. Misalnya kita membahas tentang sebuah produk bakpao, ya kan? Ya Anda suka itu bakpao, ya kan? Ya jadi diri sendiri aja ketika mereview bakpao itu, tidak usah dibuat-buat. Contoh ini kisah yang saya alami sendiri, Coach Roni. Ya gimana tuh? Saya kan bukan orang yang aktif di dunia media sosial. Media sosial saya itu isinya hanya urusan pribadi dan keluarga. Ya, dan tidak setiap hari saya mengunggah sesuatu lewat media sosial. Dan saya tidak menjalankan bisnis yang kemudian didukung oleh teknik media sosial dalam mempromosikan atau menjual produk. Tidak ada produksi lewat media sosial karena saya membangun jaringan itu di luar media sosial dan itu sudah berlangsung lama. Tetapi ketika saya masih aktif di dunia media, ya kan, teman-teman di media itu berharap, ya Coach Doni tolong bantu dong. Ya kan, ternyata apa yang Coach Doni unggah itu bisa nendang ke kita. Nah, jadi apa yang bisa saya lakukan? Saya tanya. Ya minimal behind the scene lah. Jadi ketika kemudian saya diberi masukan oleh tim media sosial di industri yang saya jalani, ya kan, ini di luar bisnis saya ya. Saya menjadi bagian dari bisnis itu. Saya saya bisa bantu apa? Gampang kok Coach. Ya, coba Coach ini aja spill dikit misalnya sebelum membuat konten, sebelum memproduksi paket, atau ketika bertemu dengan tamu atau narasumber, ya barang 30 detik, berapa detik, ternyata itu bisa nendang, bisa membantu mengangkat bisnis utama di industri media tersebut. Jadi itu saya lakukan Coach. Tapi tujuannya bukan buat saya. Untuk mensupport bisnis di mana saya juga menjadi bagian dari industri media itu sendiri. Dan ternyata bisa viral. Tapi tujuan utama saya bukan untuk viral. Untuk mengangkat konten yang diproduksi oleh tim. Tapi tidak mendapatkan cuan di sana dong Coach artinya. Secara tidak langsung saya dapat. Karena ketika bisnisnya terangkat, ya kan dimonetize, ya kan, dan ini ada argumentasinya, logis ya kan. Kita diskusikan dalam sebuah pertemuan dan itu terbukti menambah pemasukan dari sebuah bisnis yang dijalankan dan ujung-ujungnya kan balik ke saya. Ya, walaupun saya bukan pelaku utamanya. Walaupun nggak secara langsung, langsung. Jadi kalau namanya pemirsa, Anda ingin mendapatkan membuat suatu konten, maka yang pertama Anda pikirkan juga untuk bagaimana netizennya, lalu pikirkan juga bahwa yang namanya konten akan selalu menjadi cerminan buat Anda. Nah, kita akan melanjutkan lagi diskusi ini, maka terus pastikan Anda bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa Sinpo TV, kali ini kita sudah masuk di dalam segmen tips dan trik. Kalau misalnya sebelumnya Anda sudah banyak mendapatkan namanya nasihat, mungkin bukan dibilang nasihat lah ya. Bukan nasihat, nasi goreng. Nasi goreng, sesuatu yang mungkin menjadi salah satu buat pemikiran buat Anda. Ya, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi buat pemirsa. Tambahan pengetahuan, wawasan yang bisa Anda pakai. Ujung-ujungnya tambahan cuan. Nah, kali ini kita akan sama-sama membahas tips mungkin apa yang sudah kami lakukan dan
dan juga pastinya bisa bermanfaat buat Anda. Nah, kali ini saya akan minta dari Coach Doni dulu untuk memberikan namanya tips dulu. Saya dulu nih? Iya Oke, dong. kalau begitu saya sudah siapkan ternyata Oke. pemirsa. Iya. Tips komunikasi khususnya bagi Anda yang ingin membangun komunikasi kreatif dan membuat konten. Yang pertama, kenali gaya dan kekuatanmu. Contoh, gaya saya dan gaya Coach Roni berbeda dalam Iya. berkomunikasi. Coach Roni tentu bisa mengikuti gaya saya tapi tidak bisa maksimal. Iya. Saya juga bisa mengikuti gaya komunikasi Coach Roni tapi tentu akan berbeda. Jadilah dirimu sendiri dan optimalkan kemampuan komunikasimu. Yang paling penting adalah ketika Anda tahu kekuatanmu di mana. Contoh misalnya, kekuatan saya adalah di bagian memberikan tips komunikasi secara audiovisual misalnya, ya kan? Ya udah saya fokus di situ. Karena ada orang-orang yang mungkin dalam hal memberikan atau membuat konten dalam bentuk narasi, audio, suara, ya kan? Ada yang membentuk animasi, Oh, gambar, oke. Ya. ada grafis dan sebagainya. Silakan. Ya kan, ada juga orang yang tidak pernah kelihatan wajahnya, ya kan, pakai masker, pakai topeng. Oh iya. Bahkan viral pula itu ya. Viral. Dia Iya, mereview iya. mobil di sana Betul, sini, tapi betul. kita nggak pernah lihat wajah aslinya, ya kan? iya. Jadi tentukan gaya komunikasi dan kekuatanmu di mana. Yang kedua, petakan audiensmu. Artinya ketika Anda ingin masuk ke generasi yang lebih senior, gunakan frekuensi gaya komunikasi dan bahasa yang mudah dipahami atau dimengerti generasi tersebut. Oh. Sebaliknya kalau saya ingin membuat konten untuk generasi Gen Z atau Gen Alpha, Iya. saya tentu mengubah gaya bicara saya. Oh, berarti dia memakai topeng dong. Dia berubah menyesuaikan Itu begitu. adalah bagian dari strategi komunikasi Oke. agar dapat melakukan pendekatan yang lebih efektif kepada audiens. Iya, Karena kalau saya ingin membuat konten kepada Gen Z atau Gen Alpha, ya Gen Z atau Gen Alpha, kan saya nggak mungkin pakai bahasa baby boomer. Ya, siapa Iya. yang nonton? Iya, Mereka iya. kan nggak suka. Gen Z itu kan nggak suka dengan gaya-gaya yang lebih tua gitu kan. Iya. Ya, contoh misalnya, halo, selamat jumpa lagi. Langsung meninggal di Adik-adik. tempat kayaknya. Stroke ya kan. Iya. Jadi petakan audiensmu, tentukan strategi yang pas sesuai dengan segmen audiensmu. Yang ketiga, tentukan media yang tepat. Contoh, kalau saya misalnya suka membuat karya tulis, saya berbagi dengan tulisan. Saya sampai sekarang pun masih nulis, Coach. Jadi saya pakai X, akun media sosial X atau Twitter. Twitter. Nah, Twitter itu kan microblog kan. Iya. Jadi teks kan, Iya. dalam kapasitas ya maksimal berapa sih, 112 karakter kalau tidak 120 karakter gitu kan. Ya karena saya masih suka menulis, saya tulisnya di Twitter atau X. Yang kemudian setiap tahun saya kumpulkan jadi buku. Wah. Iya kan? Nah, Nulisnya nyicil ya jadinya. Cicil, karena saya orang yang mungkin sulit untuk membuat buku dalam satu waktu langsung jadi kan. Jadi saya cicil. Dan itu kan segmen audiensnya berbeda. Nah ketika saya ingin membagi konten dalam bentuk foto atau gambar, ya saya tentukan medianya, misalnya Instagram. Saya bikin video, misalnya Instagram juga bisa. Iya, Atau yang video-video singkat, tips-tips lewat TikTok. Iya. Jadi tentukan medianya, sehingga medianya itu tepat sasaran. Ya, dan yang terakhir, yang keempat adalah eksekusi secara konsisten. Coach Roni juga pasti tahu kalau saya bikin konten hari ini, kemudian konten berikutnya saya bikin lebaran tahun depan, bagaimana mau viral? Iya. Iya kan? Orang nyampe aja ke handphone mereka belum tentu. Iya, Makanya iya. konsisten, misalnya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, bikin itu konsisten, upload di jam yang sama misalnya tertentu gitu kan. Dan itu lakukan terus-menerus, lama-lama pasti akan viral. Oh, oke. Sip. Jadi kalau misalnya Ya. untuk viral harus ada keempat hal ini ya, Coach. ya? Yes, dari Nah, aspek komunikasi. dari aspek komunikasi. Kayaknya ada relate dengan tips yang dari saya. nih. Lanjutkan. Nah, berarti yang pertama adalah kalau saya lebih mengangkat adalah ke diri dia dulu nih, Oh, Coach. iya. Jadi kalau misalnya ada dia mau mengambil sesuatu untuk namanya konten, dia harus kenali diri dia dulu. Yes. Dia itu tipe orang yang sebenarnya suka menghibur atau dia lebih suka menginspirasi, Menghina. ya, menghina apalagi. Nah, jadi dia harus tahu dulu diri dia kayak gimana. Tujuannya sebenarnya adalah ketika di dalam jangka panjang tidak akan terjadi masalah dari dirinya dia sendiri. Sehingga tidak akan ada namanya depresi. Bayangkan nih, Coach ya. Dia bukan seorang pelawak. Tapi dia membuat satu konten-konten yang lucu-lucuan. Iya, dan bisa ya. Dan bisa. Iya. Nah, suatu saat, ya dan ini banyak terjadi ya, dan udah pernah kejadian di artis Hong Kong. Yes. Akhirnya kayak kenapa? Pas waktu lagi tuanya depresi. Artis Hollywood juga ada kan yang Iya. akhirnya bunuh diri kan? Iya, akhirnya bunuh diri. Jadi kenapa dia kelihatannya kayak gimana?
capek loh mikirin Lelah. sesuatu yang bukan Iya. diri dia sendiri. Dia butuh usaha yang mungkin bisa 10 kali daripada orang yang memang sudah dirinya merasa seperti itu. Nah, jadi ayo kenali diri Anda sendiri dulu. Anda orang yang seperti apa? Mudah untuk misalnya melakukan, misalnya bercanda, mudah untuk membuat orang tertawa, Anda boleh pilih konten menghibur. Yang kedua, pilih konten yang sesuai. Jangan yang ngaco. Kalau misalnya Anda sudah tahu Anda itu orang yang hobi masak, Anda bikin konten daki gunung, kayaknya susah. Kan masak sambil mendaki. Iya. Lucu kali ya? Lucu. Tapi kalau pas waktu dia lagi mau mendaki kayak gitu, dia susah. Dia mikir masak. Bawang goreng. Ya susah. Apa ya. yang ada di perjalanan mendaki gunung itu jadi bahan baku. Iya, bisa aja sih Iya, sebenarnya. iya, Tapi iya. itu adalah dua hobi yang menurut saya tidak bisa digabungkan jadi satu. Agak lucu aja sih. Memungkinkan? Memungkinkan. Tapi kalau memang dia tidak bisa atau dia tidak suka, lebih baik cari apa yang dia betul-betul kuat. Jadi kadang-kadang begini coach, ada orang bilang kan orang punya namanya kelebihan, punya kelemahan. Sering banget orang bilang gini, udahlah kita cari cara untuk bagaimana menghilangkan kelemahan. Dia lupa bagaimana cara untuk meningkatkan kelebihannya dia. Akhirnya kayak gimana? Dia tetap menjadi orang yang rata-rata. Iya. Nah, jadi ayo please yuk gunakan konten yang memang Anda itu lebihnya di sana sehingga Anda menjadi seseorang yang bernilai. Yang ketiga, selaraskan dengan diri Anda. Jadi kalau memang sudah Anda pilih konten dan Anda merasa kok kayaknya ada nggak nyaman di dalam hati, yuk coba cek lagi. Jangan-jangan Anda salah pilih. Dari antara beberapa mungkin Anda cocoknya di satu bidang aja. Jadi Anda harus bisa selaraskan dengan diri Anda. Yang keempat, yang namanya sosial media, Anda tidak akan pernah tahu kapan Anda viral. Ya. Karena viral itu adalah hak dari, bukan dari sistemnya juga ya kan, tapi dari semua orang yang menggerakkannya. Jadi tidak bisa Anda bilang, gue pengen konten ini viral kok. Banyak kok orang-orang yang influencer yang sudah berpikir, yang sudah lama bahwa konten ini bisa viral, ternyata nggak viral. Yang Bayar. Iya, ternyata kontennya bayaran. Bayar aja, bayar. Iya, dia bayaran. Beli. Iya, makanya iklan laku, coach. Karena kenapa? Orang tidak bisa memastikan diri dia viral. Dan dia pengen viral, dia lakukan dengan apa? Iklan. Iya. Nah, makanya yang keempat adalah tekun. Yuk, terus lakukan. Bahkan dulu pernah ada kan, coach, yang jualan mukanya, dia foto setiap hari. Oh iya. Masih ingat? Laku Iya. berapa ya? MM-an ya? Wah, dia pokoknya jadi orang kaya Setelah banget. sekian lah. lama kan? Iya, setelah sekian lama. Dan itu dia lakukan setiap hari konsisten. Permasalahannya di sini bukan masalah konten ya, karena konten bisa apa aja, tetapi dia mau nggak setiap hari. Konsistensinya Konsisten tadi ya. setiap hari. Betul. Dan kalau misal menurut saya secara pribadi pengalaman ya coach ya, saya jujur aja kalau misalnya untuk namanya konten saya belum bisa konsisten ya. Sama, saya juga. Masih sama kayak flu, kadang ada, kadang enggak. Iya. Kenapa Gitu. begitu? Karena bisnis kita berbeda. Iya, Kita iya. kan bukan bisnis konten ya. Iya, Karena iya. sudah habis waktu untuk menjalankan bisnis utama, Nah, sehingga nggak betul. ada kesempatan bikin konten. Terima kasih, sudah dikasih alasan. Ya karena sama saya dengan Coach Doni itu lebih banyak kita main di corporate. Kadang dan upload tempat foto lain. udah setelah sekian hari gitu kan. Iya. Untung nggak ngucapin setelah itu. Oke. Nah itulah pemirsa yang kita bahas kali ini di dalam episode yaitu konten peraup cuan. Dan pastikan Anda selalu menyaksikan program Beken, karena program ini akan selalu membahas tentang bisnis dari yang baru memulai bisnisnya, yang masih baby-baby, yang ingin mengembangkan bisnisnya, dan yang juga ingin melebarkan sayapnya. Ini kalimat sudah mau closing kayaknya. Wah, pasti dong. Nah, makanya saya ingin berterima kasih kepada Coach Doni. Oke, Coach. thank you, Coach. Thank you, Coach, sudah Sampai datang. ketemu lagi. Ya. Tapi Siap. jangan lupa siapkan yel-yel dan tips-tips. Yes. Oke pemirsa, terima kasih. Saya Roni Francis, pamit undur diri. Saya bersama dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode berikutnya di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren.